terima kasih sudah klik video ini. Di malam Senin yang cerah ini, Milet ingin sharing sebuah cerita tentang sebuah kasus yang melibatkan dua kubu besar mafia di Chicago. Nah, Milet terinspirasi nih dari drakor favorit Milet, yaitu Vincenzo Guasano. Ini nih yang menyebabkan Milet kepikiran untuk bahas kisah mafia ini. Gegerannya, beberapa minggu lalu Song Hye Kyo terlihat menghadiri sebuah acara di Paris dan berhasil memukau semua mata yang tertuju padanya. Melihat postingan itu, Milet jadi keinget deh sama Song Joong Ki dan drama mafianya ini. Nah, ngomong-ngomong soal dunia mafia, selain Vincenzo Guasano, ada juga nih cerita versi real life-nya, yaitu kasus dari dua geng besar, yaitu geng George Buckmoran dan Al Capone di Chicago, di mana pada saat itu terjadi sebuah tragedi pembantaian berdarah yang kejadiannya bertepatan dengan perayaan Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day. Penasaran sama kisah lengkapnya? Yuk cus, kita langsung aja ke kisah selengkapnya, check it out! Hari Valentine yang biasanya identik dengan bunga mawar dan jamuan makan malam yang romantis berubah menjadi mencengangkan pada tahun 1929 di Chicago, karena pada saat itu bertepatan dengan perayaan Hari Valentine telah terjadi pembantaian berdarah demi kekuasaan oleh dua kubu besar mafia di sana. Tragedi di Chicago ini merupakan salah satu yang terburuk sepanjang sejarah kriminal Amerika Serikat. Kasus ini melibatkan dua kubu besar geng George Buckmoran di wilayah utara Chicago dan Al Capone di sisi selatan. Perseteruan dua kubu ini sudah terjadi sejak kekuasaan pendahulunya, yaitu Diane O'Brien dan John Torrio. Moran adalah bagian dari sindikat O'Brien, sedangkan Capone berada di kubu Torrio. Rivalitas O'Brien dan Torrio berhenti setelah O'Brien tewas akibat peluru yang menerjang kepalanya. Nah, dalam kasus Moran dan Capone, pangkal masalahnya bermula dari rebutan jalur perdagangan minuman keras di Amerika Serikat, di mana pada masa itu pemerintah Amerika Serikat melarang peredaran alkohol dengan alasan bahwa alkohol hanya bisa menimbulkan keributan. Konsekuensi dari larangan ini menciptakan pasar-pasar ilegal yang kemudian melibatkan para mafia seperti geng Moran dan Al Capone. Para pemain bersedia mengambil resiko mengingat permintaan alkohol dari masyarakat Amerika Serikat sangatlah tinggi. Alasan inilah yang membuat Moran dan Capone selama bertahun-tahun terlibat dalam perseteruan. Di Chicago, peredaran alkohol sendiri, terutama whisky di jalur bawah tanah, mempunyai potensi keuntungan yang menggiurkan, dan tentu saja mereka tidak ingin kehilangan kesempatan tersebut. Pertarungan kedua kubu tersebut mencapai klimaksnya pada 14 Februari 1929, di mana sekitar 10.30 pagi, 4 orang menyerbu markas Moran yang berlokasi di North Lark Street. Mereka menyamar sebagai polisi mulai dari seragam hingga kendaraan patroli yang lengkap dengan sirine. Setibanya di lokasi, mereka langsung melakukan penggerebekan dan memerintahkan 7 orang yang ada di sana yang tanpa senjata untuk berbaris di dinding. Kemudian tanpa ampun, keempat orang yang menyamar sebagai polisi ini segera menarik pelatuk senapan dan memberondong anak buah Moran. 6 orang tewas di tempat, sisanya meninggal di rumah sakit 1 jam kemudian. Di lokasi kejadian, polisi menemukan 160 peluru. Menurut keterangan mereka, masing-masing pelaku menembakkan 6-10 peluru. Tidak ada perlawanan dari para korban karena para pelaku ditengarai datang dengan persenjataan lengkap. Insiden ini seketika menjadi isu nasional. Media-media ramai memberitakannya dan mematik amarah publik. Selain mengutuk aksi biadab tersebut, media juga mengkritik langkah penanganan dari pemerintah Chicago yang dianggapnya lambat dalam melacak pelaku. Presiden Amerika Serikat kala itu, Herbert Hoover, tidak ketinggalan mengeluarkan sikap. Ia memerintahkan Jaksa Agung William Mitchell untuk segera mengusut kasus hingga tuntas, sedangkan Komisaris Polisi Chicago, William Russell, beserta wakilnya John Stage, menyatakan bahwa tragedi tersebut adalah genderang perang melawan para bandit. Bagi George Moran sendiri, tragedi itu telah menghantamnya dengan telak. Ia terpaksa harus menyerahkan lahan bisnisnya kepada Al Capone. Kekuatannya limbung sebab 7 korban yang tewas merupakan orang-orang penting dalam sindikat yang dipimpinnya. Banyak bermunculan teori dan spekulasi tentang siapa dalang di balik tragedi tersebut, namun satu nama yang sudah dipastikan hadir adalah Al Capone. Menyertakan Capone dalam insiden itu merupakan jawaban yang logis, mengingat ia dan Moran terlibat dalam pusaran rivalitas yang sangat sengit. Menghabisi gerombolan Moran, pendek kata, adalah cara mudah untuk berkuasa di atas lahan bisnis alkohol yang menguntungkan. Namun masalahnya adalah keyakinan bahwa Capone merupakan otak serangan tidak dapat dibuktikan secara hukum, sebab saat kejadian Capone tengah berada di Florida. Bukti-bukti di lapangan pun semakin menjauhkannya dari dugaan pelaku pembantaian.
Sejak saat itu, FBI menjuluki Capone sebagai musuh publik nomor 1. Dalam sejarah kriminal Amerika Serikat, nama Capone merupakan legenda. Kekuasaannya melintang dari bisnis rumah judi hingga penyelundupan alkohol. Capone tak ragu menyingkirkan siapapun yang menghalangi bisnisnya. Capone terlahir dari keluarga imigran yang tinggal di Brooklyn, New York pada tahun 1898. Sejak kecil hidupnya sudah suram. Ia tidak menyelesaikan sekolah dasar dan lebih banyak menghabiskan masa kecilnya di jalanan. Masa anak-anak yang tak ideal ini berandil dalam membentuk karakter keras Al Capone di kemudian hari. Sekitar tahun 1920, Capone diajak Torrio untuk pindah ke Chicago dan bergabung dengan kelompok mafia yang dipimpin oleh Jim Colosimo. Keduanya meniti karir dari bawah hingga akhirnya mencapai posisi tertinggi setelah Colosimo meninggal dunia. 5 tahun berselang, Capone naik jabatan menggantikan Torrio yang terluka parah dalam upaya pembunuhan. Pada fase ini, Capone membangun reputasinya sebagai gangster yang beringas. Ia tak segan membunuh kelompok lain demi memperoleh sekaligus mempertahankan kekuasaannya di sudut-sudut kota Chicago. Kiprah Capone pada akhirnya benar-benar selesai saat Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan dirinya bersalah atas kasus penggelapan pajak. Pada November 1931, menurut arsip FBI, Capone divonis 11 tahun penjara, denda $50.000 dan dikenakan kewajiban untuk membayar kembali pajak senilai dengan $215.000. Kuasa hukum Capone sempat mengajukan banding yang kemudian ditolak oleh pengadilan. Ia pun harus menghabiskan waktunya di penjara Alcatraz selama 7 tahun 6 bulan. Usai masa hukumannya berakhir, Capone tak pernah kembali mengurusi bisnisnya lagi. Ia sakit-sakitan baik secara fisik maupun mental. Keadaan ini senantiasa menemaninya sampai ia meninggal pada Januari 1947 dalam suasana terasingkan.